Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budaya Pekerti. Bapak akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang zakat, di mana sebelum pertemuan ini kalian sudah melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang aspek fikih, yaitu zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam. Selamat belajar dan mari kita sungguh-sungguh. Sebelum kita belajar, mari kita awali bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lihat untuk zakat ini ya, kita lihat fenomena-fenomena berdasarkan gambar berikut. Di sini ada gambar peristiwa bencana alam, baik itu banjir, tsunami, longsor, dan juga gunung meletus. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita lihat kompetensi dasar dari materi ini. Kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan zakat, kemudian mempraktekkan ketentuan zakat, menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat, dan aspek spiritualnya yaitu melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi aspek pengetahuan nanti akan kita bahas bagaimana memahami ketentuan zakat, dan nanti aspek keterampilannya mempraktekkan ketentuan zakat. Mengapa harus ada zakat? Nah, baiklah. Untuk menjawab itu semua, kita lihat dulu. Kita beralih kepada website pembelajaran PAI. Bagaimana cara membukanya? Enter. Nah, di sini akan tampil materi-materi PAI yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada di sini ya. Bentengi dan suburkan hartamu dengan zakat. Kita klik, maka akan masuk ke dalam website pembelajaran tema zakat ya. Di sini ada salah satu lembaga zakat nasional, Lajismu ya. Nah, kita lihat, coba untuk menyimak dan memahami materi zakat ini, video berikut ya, tinggal klik saja videonya. Kita perbesar.
berapa harus ia sisihkan untuk biaya berobat cucunya yang menderita sakit? Ya nyewa, rasa tahu ya tentang Terus sehari-hari kerja apa? menyuci Berapa biasa? suasananya ya 20 dapatnya dinas kita mandikan cucu yang tua ada yang kecil sama yang sebulan ya itu rasanya Hingga kini keluarga Mang Neng tidak tersentuh bantuan pemerintah. Kartu BPJS, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Sejahtera pun tak pernah ia miliki. Ia berharap pemerintah dan para dermawan mau mengulurkan tangan untuk meringankan beban hidupnya. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Nah, itu video tentang potret salah satu keluarga miskin yang ada di Indonesia. Nah, apa solusi Islam untuk mengatasi kemiskinan ini? Maka kita kembali ke PowerPoint. Nah, mengapa harus ada zakat? Yang pertama, ini alasannya, setiap umat muslim berkewajiban untuk memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Masalah kemiskinan dan berbagai macam bencana alam di Indonesia khususnya merupakan permasalahan sosial bagi seluruh kalangan, tidak terkecuali kaum muslim. Membayar zakat dengan mengeluarkan sebagian harta dapat menjadi solusi untuk membantu meringankan beban hidup yang ditanggung oleh sesama manusia. Banyak manfaat dari zakat. Di antaranya adalah untuk mensucikan harta dan hati kita, serta dapat membantu meringankan kesusahan kaum du'afa, sehingga akan timbul masyarakat yang saling berbagi dan menyayangi. Jadi Allah itu sudah menuliskan di Lauhil Mahfuz nasib masing-masing manusia. Ada yang ditakdirkan miskin, ada yang ditakdirkan menjadi kaya. Miskin dan kaya sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari dan selalu ada dalam kehidupan ini. Islam sudah mengatur agar hubungan si miskin dan si kaya ini harmonis. Maka dengan adanya zakat itulah untuk menghubungkan antara si miskin dengan si kaya, sehingga jurang pemisahnya tidak lebar dan tidak terlalu jauh. Nah, kita pahami sekarang apa itu zakat. Pengertiannya adalah, secara harfiah zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Nah, jadi dari artinya saja kita bisa lihat ya, bahwa zakat itu artinya tumbuh, berkembang, menyucikan, dan membersihkan. Nah, sedangkan secara terminologi syariah, zakat adalah memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Hukum berzakat adalah fardu ain bagi setiap muslim muslimat yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Apa dalil nakli dari zakat ini? Kita bisa lihat bahwa zakat ini bersumber dari perintah Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya adalah, ambillah, ambillah, min amwalihim, min dari amwalihim, harta mereka. Siapa mereka ini? Adalah umat Islam yang sudah berkewajiban dan mencapai nisab. Sodakotan. Nah, sodakotan di sini diartikan dengan zakat.
Untuk apa dikeluarkan? Tutohiruhum, membersihkan mereka umat Islam yang mengeluarkan zakat, watu zakihim, dan mensucikan umat Islam yang mengeluarkan zakat. Jadi itu dalil nakli dari Al-Quran. Siapa yang berkewajiban khuz, mengambil? Nah, jika dulu zaman Nabi Muhammad pemerintahan Islam ya yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga zakat itu menjadi tulang punggung perekonomian negara saat itu. Demikian juga pada zaman Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, dan dilanjutkan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Zakat menjadi tulang punggung perekonomian umat. Nah, sekarang karena Indonesia yang bertugas untuk khuz mengambil ini adalah pemerintah membuat lembaga amil zakat atau badan amil zakat nasional. Kemudian selain Al-Quran juga Rasulullah SAW bersabda, hasinu amwalakum bizzakah. Riwayat Khatibu an Ibnu Mas'ud. Artinya bentengilah dan suburkanlah hartamu itu dengan zakat. Nah, jadi kalau ingin harta kita aman, subur, bertambah terus, jangan lupa mengeluarkan zakat. Kita lanjutkan. Macam-macam zakat. Zakat terbagi atas dua tipe. Yaitu yang pertama zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besaran zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Karena Indonesia ini makanan pokoknya beras, maka beraslah yang menjadi bahan pokok untuk dikeluarkan zakat. Kemudian zakat mal, zakat harta, mencakup hasil usaha, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan ya, rikaz, emas dan perak, dan masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan menghitung besaran zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, siapa yang berhak menerima zakat ini? Yang pertama adalah golongan fakir. Siapa fakir itu? Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kemudian miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Jadi berbeda ya, fakir dengan miskin ini. Fakir itu berarti lebih miskin dari orang miskin. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Seperti dalam video tadi itu sudah kategorinya fakir keluarga tersebut. Ya. Kemudian siapa lagi yang berhak menerima zakat? Yaitu amil. Amilnya adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat, yaitu panitia zakat atau badan amil zakat nasional kalau di tingkat pemerintahan. Kemudian mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Nah, mu'alaf juga berhak menerima zakat. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya yang saat ini sudah tidak ada ya, perbudakan. Zaman dulu, zaman Rasul masih ada. Nabi menghapuskan perbudakan ini. Kemudian ghorimin, mereka yang punya hutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
atau mereka yang berhutang di jalan Allah. Ya, misalnya seorang yang membangun masjid, di tengah-tengah pembangunan tidak cukup uangnya, lalu dia pinjam. Nah, dia kategorinya berhutang. Tapi hutangnya bukan buat kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Kemudian fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Misalnya berdakwah, berperang, ya termasuk di sini guru-guru ngaji, guru diniyah, kemudian juga ustadz, kiai, yang mereka tidak punya pekerjaan lain selain pekerjaannya adalah berdakwah. Lalu Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Misalnya orang sedang menuntut ilmu, ya kehabisan bekal. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori Ibnu Sabil. Inilah 8 golongan yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat. Nah, manfaat zakat. Nah, ini bagian terakhir dari pertemuan pertama kita. Faedah secara agama, zakat itu adalah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, jadi terhadap harta, ya tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa hanyalah selembar 2-3 lembar kain kafan dan amal sodako atau amal zakat kita yang akan menyelamatkan kita di alam kubur dan juga di akhirat. Jadi harta yang kita miliki apabila tidak dizakatkan, nah itu tidak akan membawa manfaat. Nah, oleh karena itu, untuk kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, disinilah salah satu manfaat zakat. Yang kedua merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, pada Rob, sehingga kita tidak cenderung mencintai harta duniawi kita. Yang kita cintai karena kita dekat kepada Allah, maka kita berkorban seutuhnya untuk Allah, karena kita sudah merasa dekat kepada Allah. Baru dekat dengan seseorang manusia saja kita rela berkorban, apalagi ini mendekat kepada Allah. Maka zakatlah yang merupakan sarana kecintaan kita kepada Allah. Nah, kemudian berikutnya, pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. Nah, ini sudah pasti ya. Dengan zakat maka menjadi amal jariah, amal yang terus mengalir meskipun kita sudah tidak ada di dunia. Kita punya 10 harta, 1 kita zakatkan, maka yang 1 itulah yang akan menjadi amal jariah kita. Yang 9 tidak akan menolong kita. Yang 1 itu yang kita zakatkan, yang akan menolong kita di alam kubur maupun di akhirat pada hari perhitungan. Nah, kemudian zakat juga merupakan sarana penghapus dosa, sebagaimana sudah disabdakan Rasulullah SAW. Zakat bisa menghapus dosa, menyelamatkan kita dari musibah, dari balai. Bagi sekarang era pandemi COVID-19, salah satu cara untuk menyelamatkan kita dari balai bencana dengan kita rajin bersodakoh, rajin berzakat. Itulah manfaat zakat. Kemudian secara akhlak, menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. Lalu faedah yang berikutnya adalah dari sisi sosial. Membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin. Memberikan dukungan, kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dengki yang ada dalam dada fakir miskin. Memperluas peredaran harta benda atau uang. Nah, silahkan kalian isi